ini kue ya, satu kue dipecah jadi dua ya, dipecah jadi dua. Anggap aja yang setengah ini warna biru, yang satu warna putih gitu aja ya. Nah dipecah nih, oh ternyata simbolnya seperti itu, 1/2, 1/2. Dua ini mewakili kuenya dibelah jadi berapa sih? Ustadz, kalau kuenya dibelah jadi 4, terus gimana Ustadz? Oh berarti 2 ini diganti 4 karena kuenya dibelah jadi 4. Ustadz, kalau kuenya dibagi 10, dipecah menjadi 10 bagian, oh berarti ditulis 2-nya ini ditulis 10 gitu ya. Ini awalannya. Kemudian, nah ini nih, ini pecahan seperti ini teorinya anak-anak. Yang atas dinamakan pembilang, ini garis ini per, ini 2. Bacanya apa? 1/2. Kalau penyebutnya 6 Ustadz, berarti 1/6. Kalau pembilangnya di sini 2, penyebutnya di sini 5, berarti 2/5. Ya, pokoknya bacanya dari atas, kemudian per, kemudian bawahnya. Pembilang per penyebut. Pembilang per penyebut. Tadi apa? Penyebut ini tadi apa? Mewakili dibagi menjadi berapa sih? Dipecah jadi berapa bagian sih? Ya. Kalau sebuah semangka dibagi menjadi 3 berarti per 3, karena semangkanya dibagi menjadi 3 bagian. Seperti itu ya. Ya pelan-pelan saja. Yuk ingat-ingat dulu pokoknya ini apa? Pembilang, ini penyebut. Bacanya, cara bacanya gimana? 1/2. Pembilang per penyebut ya. Misal tuliskan 3/6, misal seperti itu ya. Berarti 3/6. Mudah banget insya Allah ya. Nah ini pembilangnya mana anak-anak? 1 Ustadz ya. Pernya mana? Pernya diantara 1 dan 3 Ustadz. Per 3-nya apa? Penyebut. Iya betul. Pembilang per penyebut. Pembilang per penyebut. 1/3. Nah ini diibaratkan jeruk utuh belum dibagi jadi apa-apa, berarti tetap ini namanya satu keutuhan ya, satu bagian, bukan termasuk pecahan ya, bukan termasuk pecahan di sini, utuh. Nah yang ini jeruknya dibagi jadi 2 Ustadz. Ingat tadi apa? Oh dibagi jadi 2, berarti setiap satu bagiannya adalah setengah atau 1/2. Bawahnya dibagi 3 Ustadz. Berarti setiap ininya satu bagian jeruk dikatakan 1/3. Intinya 1 dari 3 bagian. Ini 1 dari 2 bagian ya, atau setengah, terkenalnya setengah. 1/2 adalah setengah. Ini 1/3. Ustadz, kalau yang ini yang bawah, misal aku makan 2, aku sisain 1 aja, aku makan berapa Ustadz? Berarti kamu makan 2/3. Makan 2 bagian dari 3 bagian. Pokoknya penyebut atau yang di bawah per itu melambangkan sesuatu itu dibelah menjadi berapa sih, dibagi menjadi berapa sih ya. Ini penyebut itu mewakili sesuatu itu dibagi
dipecah ya menjadi berapa bagian sih? Kayak tadi kasusnya kue. Oh, kuenya dipecah menjadi 2, Ustadz. Dibagi menjadi 2, Ustadz. Saya tulis 2 di sini di bawah per. Loh, ini pernya miring. Iya, sama aja. Sama aja. Ustadz juga pernah membahas tanda bagi, tanda per itu artinya sama. Artinya sama nanti. Tapi Ustadz belum jelaskan lagi saat ini ya. Kita fokus ini dulu. Nah, ini sedikit wawasan buat anak-anak soli. Anggap aja ini kue ya, ibaratkan kue ya, yang mudah. Ini buat tambahan aja. Kuenya dibagi menjadi berapa anak-anak soli? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian, Ustadz. Nah, ingat penyebut yang di bawah per, nah, berarti tulis 6. Intinya tadi apa? 6 ini mewakili sesuatu ini, kue ini dibagi menjadi 6 bagian. Sedangkan yang diwarnai ini atau yang diarsir atau yang diwarnai ini melambangkan pembilang, alias anggap saja ini yang dimakan lah ya, katakanlah yang dimakan. Misal hakim memakan 1 bagian dari 6 bagian ya, 1/6 bacanya. Sebelahnya kuenya dibagi menjadi berapa, ini dipecah menjadi berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. 5 bagian Ustadz. Nah, tulis di bawah per. Iya. Karena penyebut mewakili sesuatu itu dibelah menjadi berapa sih? Dipecah jadi berapa sih? Nah, 2 ini apa? 2 ini mewakili yang diwarnai atau yang dimakan lah. Atau yang diwarnai lah ya istilahnya ya. Diarsir. Oh, yang diarsir cuma 2 doang Ustadz. Oh, cuma 2 bagian dari seluruhnya berapa? 5 bagian. Jadi 2/5. Ini berapa? Oh, dipecah jadi 8 Ustadz. Oh, jadi per 8. Yang diwarnai 3 Ustadz. Jadi 3/8. Yang sininya kuenya dibagi menjadi 7 bagian Ustadz. Terus yang dimakan berapa? Atau yang diwarnai atau yang diarsir? 4 bagian Ustadz. Berarti ditulis 4 pembilangnya per penyebutnya berapa? 7. Apa tadi 7? Atau penyebutnya? Ya, 7 ini mewakili sesuatu itu dipecah, dibagi menjadi 7 bagian. Sampai sini paham ya? Pelan-pelan saja. Nah, nih setengah kita katakan yang warna kuning itu pembilang ya, yang warna kuning pembilang ya. Ingat anggap aja ini kue ya anak-anak soli, kuenya dibagi menjadi berapa nih? 2 bagian Ustadz. Iya, ingat penyebut mewakili sesuatu itu dibagi menjadi berapa sih? Ya, 2 Ustadz. Tulis di sini 2. Yang warna kuning anggap saja ini yang dimakan kita atau pembilang. Ditulis di atas 1/2. Lihat sebelah kanannya. Yang kuning cuma 1 doang Ustadz. Terus dibagi. Ini kuenya dibagi jadi berapa bagian sih anak-anak soleh? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 bagian Ustadz. Baik, tulis di bawah per ya, 4. Bacanya bagaimana? 1/4. Perhatikan lagi anak-anak soli. Oh, kuenya dibagi menjadi 3 bagian Ustadz yang ini. Sedangkan dimakan yang warna kuning cuma 1 tok yang dimakan Ustadz. Berarti tulis pembilangnya 1/3. Kemudian yang kanan. Ya, kuenya dibagi menjadi berapa anak-anak soleh? 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 bagian Ustadz. Yang dimakan berapa? Yang diwarnai berapa? Yang diarsir berapa? 1, 2, 3. Oh, 3 Ustadz. Berarti tulis 3 yang diwarnai atau yang dimakan atau yang diarsir. Ya.
per seluruh bagian berapa? 4 ya. Ingat, penyebut, pembilang, pembilang, penyebut, pembilang per penyebut, pembilang per penyebut. Ingat pokoknya yang bawah ini, yang di bawah per, itu mewakili sesuatu itu dibagi menjadi berapa bagian sih? Ya, misal ada dikatakan 1/5, berarti sesuatu itu dibagi menjadi 5 bagian. Intinya seperti itu ya. Penyebut mewakili apa? Sesuatu itu dibagi menjadi berapa bagian. Analogikanya seperti itu ya. Permisalannya seperti itu. Ya. Baik, sekarang kita perhatikan modul kita ya. Bismillah. Latihan 1.1. Ustadz akan bahas ini. Perintahnya. Kemana ini? Afwan. Nah, ini lihat. Latihan 1.1. Nah, donatnya dibagi menjadi 4 bagian Ustadz. Ya, tulis di bawah per. Iya tadi penyebutnya berapa? Berarti penyebutnya 4 karena donatnya dibagi menjadi 4. Nah, yang dikotakin anggap saja ini yang dimakan. Ya. Yang dikotakin berapa bagian? Cuma 1 Ustadz. Berarti tulis 1/4. Kemudian nomor 5. Ini apa nih? Krabby Patty atau hamburger? Hamburgernya dibagi menjadi 3 bagian Ustadz. Oh, ditulis di bawah per 3 alias penyebutnya sama dengan 3. Yang dikotakin berapa? Cuma 1 Ustadz. Berarti 1 ditulis 1/3 nomor 5. Nomor 3 Ustadz, ini bukan kue Ustadz. Ya udah tenang, jangan panik. Jumlah jamnya ini berapa? 3. Berarti mewakili penyebutnya ya. 3 adalah penyebutnya, tulis di bawah per ya. Ingat, penyebut selalu di bawah per. Pembilang di atas per ya. Yang dikotakin berapa jamnya? 1 doang Ustadz. Ya, ditulis di sini 1/3. Mudah ya, gampang insyaallah. Nanti dikerjakan ya, ditulis 1-5, nanti difoto, kirim di GCR. Kemudian nih, anak-anak soleh lihat gambar ini. Contoh 2.1. Ini istilahnya diarsir atau diwarnai lah ya, yang paling mudah. Diarsir atau diwarnai. Persegi panjang ini atau kotakan ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang ditanya, yang daerah arsir itu dilambangkan pecahan berapa sih Ustadz? Nah, ingat, jangan panik. Dibagi menjadi berapa bagian? 2. Ditulis di bawah per ya, 2 atau penyebutnya sama dengan 2. Yang diarsir berapa? Oh, cuma 1 Ustadz. Berarti itu tulis pembilangnya 1/2. Contoh yang paling bawah, lihat nih. Ini dibagi menjadi 3 bagian Ustadz. Intinya kotakan ini dibagi menjadi 3 bagian. Berarti banyak daerah yang diarsir 2/3. Lah, 2-nya dari mana Ustadz? Nah, 2-nya ini yang diarsir kan 2 bagian ya. Seluruh bagiannya adalah 3 bagian. Iya, mudah. 2/3. Ustadz, kalau contoh yang kedua ini, kalau yang diarsir 3 bagian ditulis berapa Ustadz? Ya 3/4 ya. 3/4, jangan panik. Nah, kerjakan juga latihan 2.2. Warnailah bagian gambar sesuai pecahan berikut. Ustadz kasih contoh. Nomor 3. 1/3. Nah, ingat, ikutin ini nih. 1/3. Kalian fokus yang diarsir berapa bagian sih? Iya.
Oh, cuma satu doang yang diarsir ya. Dibelah menjadi 3. Ini udah dibelah sama pembuat soal ya. Mudah, cuma mewarnai. Berarti yang diwarnai cuma satu bagian. Nomor 4. 2/4 Ustadz. Oh, kotakannya dibagi menjadi 4. Yang diarsir 2 bagian Ustadz. Iya, berarti yang diarsir 2 bagian. Terserah yang mau diarsir bagian mana aja. Pokoknya 2 bagian ya. Baik, kerjakan latihan 2 apa? Afwan. Latihan 1.1 dan latihan 2.2. Kalau belum mudeng, ulang-ulangi lagi videonya. Ulang-ulangi lagi ya. Insya Allah mudah. Apabila ada salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.